Hai guys, kembali lagi bersama gua di Kaum Rebahan. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Kaum Rebahan? Pasti iya kan, pada kesempatan kali ini Kaum Rebahan akan mereview sekaligus membahas sebuah kisah dari para pemburu wanita seksoy yang membahena. Wah, bahaya nih. Saking bahayanya, gua ingetin buat para kewes-kewes yang doyan pamer skin mulusnya untuk selalu hati-hati aja. Karena bisa saja dandanan seperti itu membuat Bondon hilang karena dijadikan ladang bisnis. Film ini berjudul Evan Lambs Hapted 2015. Sebuah aksi balas dendam dari korban kebiadaban Gabruters. Penasaran seperti apa perjuangan mereka? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Kaum Rebahan. Film ini diawali sebuah scene yang memperlihatkan pemandangan yang cukup segar buat kornea mata. Namun keindahan alam tersebut dirusak oleh seorang cewek cantik yang bernama Katy, di mana pada saat itu ia sedang mengotori rerumputan dengan air ompolnya yang semalam habis makan petai. Jelas semerbak bau hangser. Tak lama kemudian, teman dekatnya yang bernama Sloan menyuruh Katy untuk segera bergabung bersama yang lain. Rupanya mereka sedang melakukan pesta mabok, campur kecubung cap orang tua. Terlihat mereka pun happy dengan keseruan khas Bondon anak muda. Akan tetapi, Katy terlihat tidak suka dengan kebiasaan mereka. Terlebih lagi, ia adalah seorang wanita yang termasuk kategori parawan desa. Oh my Lord, devil, just behind face and the kingdom of... Tapi ternyata keseruan edan mereka hanya sampai di sini saja. Karena singkat cerita, Katy keburu pulang ke rumahnya bersama Sloan. Sesampainya di rumah, mereka bertemu ibunya Katy yang terlihat kesal karena hiburan Katy hanya sebentar. Ditambah lagi Katy dan Sloan akan pergi merantau untuk bekerja di sebuah peternakan milik Mang Ojon cabang Kuba di esok hari. Setelah berada di kamar, mereka pun terlihat sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat bekerja agar mendapat gaji pertama untuk berlibur ke New York. Kemudian si ibu mengatakan kepada mereka untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi pamannya Katy yang bernama Jason akan mengantar mereka ke terminal bis. Setelah beberapa saat, Jason yang seorang anggota FBI sudah datang. Singkat cerita, mereka kini sudah ada di Kuba dan mereka berhenti di Ojonmar, Parapatan Kuba, untuk menanyakan jadwal bis yang akan menuju ke peternakan. Menurut seorang pelayan toko, bis paling akan lewat 1 jam lagi. Mendengar kabar tersebut, kedua cewek tersebut berniat menunggu di sana saja. Sementara itu Jason menyuruh Katy untuk selalu mengabarinya lewat SMS. Karena Jason sangat khawatir kalau sepupunya ini direnggut segelnya. Ia meminta Katy untuk menulis kode kata di akhir pesannya dan harus berbeda pula di setiap harinya. Ribet juga ternyata ya. Agar bisa memastikan bahwa yang mengirim SMS adalah Katy, terlihat Katy pun senang atas kepeduliannya pamannya tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah. Setelah Jason pergi, mereka pun langsung masuk ke Ojonmar untuk beli jajan sambil menunggu bis. Tak lama kemudian datang dua orang cowok ganteng tapi fuckboy mendekati mereka. Dan tanpa diduga, kedua pria ini mengaku sebagai karyawan di peternakan itu. Terlihat kedua cewek ini pun kaget. Kemudian seorang yang bernama Jack mengajak para wanita ini untuk barengan saja pergi ke peternakan dan tak perlu menunggu bis yang masih lama. Kemudian Sloan memaksa Katy untuk ikut saja dengan mereka. Katy pun mau nebeng dengan pria itu. bisa dekat dan menjadi Setelah beberapa saat, mereka pun OTW. Katy baru sadar bahwa lokasi peternakan sudah terlewati.
Jake pun mengatakan bahwa ia ingin ke rumahnya dulu sebentar. Terlihat kedua wanita ini mulai khawatir karena takut mereka menipu dan Jake malah mengaduk mereka secara brutal. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah Jake yang terbiur nyengceling alias jauh dari pemukiman. Di tengah rasa khawatir para cewek ini, Jake berkata bahwa semua calon karyawan harus mengambil perlengkapan dahulu di rumahnya. Lalu ibu Jake dan Lucas datang, menyambut hangat kedua wanita ini. Kemudian ia mengajak mereka ke rumahnya untuk mencicipi kue lebaran yang hampir expire. Daripada mubazir, disuguhin aja mendingan. Ketika berada di dalam, Katie dan Sloan mencium aroma kue yang menggiurkan. Terlihat mereka pun menyukai kue dari ibu tersebut. Dan tanpa diduga, di samping makanan tersebut hampir expire, juga sudah dibubuhi bius hingga membuat mereka oleng. Dirasa ada yang gak beres, Sloan mengajak Katie untuk segera kabur. Tapi sialnya, obat bius membuat mereka pingsan dan berhasil tertangkap. Dan film pun baru dimulai. Anjing, baru main ternyata. Di keesokan harinya, Sin memperlihatkan dua peti kemas di kawasan hutan. Dan ternyata Jake dan adiknya mengurung Katie dan Sloan di sana. Mereka yang baru sadar, kaget saat mengetahui sudah telanjang dan dirantai. Di tengah kepanikan mereka, datanglah Jake dengan bedil FF tak bersekinnya. Jake pun berkata, kalian akan difasilitasi gabrut terbaik yang pernah ada di Kuba. Lalu Jake menyuruh kedua cewek ini untuk mandi junub dulu biar wangi dan segar. Singkat cerita, datanglah bosnya Jake untuk memeriksa hasil tangkapan mereka. Kemudian si bos menanyakan tentang nama Jason dari HP milik Katie. Karena baru saja Jason mengirim SMS untuk menanyakan kabarnya Katie. Lalu si bos merasa curiga karena di akhir pesan Jason tersebut tertulis kata Apple. Ia pun yakin bahwa itu adalah kode. Kemudian si bos membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Katie baik-baik saja. Akan tetapi si bos malah mengetik kata Apple lagi di akhir pesan. Padahal di hari itu kode harus diganti dengan kata yang berbeda. Dirasa masalah sudah teratasi, si bos menyuruh mereka untuk mandi lagi. Karena menurut si bos, kebersihan adalah sebagian dari bisnis. Lalu tiba-tiba, betapa senangnya para wanita ini saat seorang serif menemukan mereka. Oh, ternyata serif ini cuman prank. Terlihat Katie dan Sloan pun kecewa sudah diprank oleh serif ini. Karena pelanggan sudah datang, Lucas menyiapkan dua bondon kualitas terbaiknya itu. Sementara Katie dan Sloan hanya bisa memohon untuk keselamatan perabotan gabrutnya yang masih tersegel. Setelah serif menggabrut Katie dan Sloan, ia pun keluar dengan hati yang lega. Sementara itu, Katie cuman bisa meratapi nasib perabotannya yang sudah di-unboxing oleh Kang Serif. Biadab sekali. Kemudian Sin beralih ke rumah Jason. Pada saat itu, ia sedang membicarakan pesan dari Katie kepada istrinya. Jason pun khawatir karena kode di akhir pesan sudah salah. Kembali ke hutan, si bewok yang merupakan anggota mereka datang untuk mencicipi barang baru di fasilitas mereka. Kemudian si bewok pun memilih Sloan yang sudah sesuai dengan selera gabrutnya. Setelah si bewok pergi, datang lagi seorang pelanggan. Tapi untuk pelanggan yang satu ini, Jake dan Lucas terlihat ketakutan karena orang tersebut adalah seorang tokoh ternama di kampungnya. Karena seorang tokoh, orang itu pun menutupi wajahnya, sementara Sloan yang laris manis dan selalu dipilih karena OP,
tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah digampar alias digabrut paksa, beres, Sloan menangis karena rojokan yang tadi terasa ke ulu hati sampai nyeri dada. Kemudian Katie pun berusaha untuk menenangkannya. Di sisi lain, rasa khawatir Jason membuatnya mencari bantuan kepada seorang serif. Jason pun heran karena Katie sulit dihubungi. Ketika mereka bertemu, rupanya serif juga kenal dengan Jason yang seorang anggota FBI. Kemudian Jason meminta bantuan kepada serif untuk mencari keponakannya yang bernama Katie. Mendengar nama tersebut, serif pun kaget karena wanita yang sudah ia gabrut adalah ponakan seorang FBI. Aduh, gimana ini, euy? Kemudian serif berpura-pura tidak tahu dan berkata akan segera melakukan pencarian. Kemudian Sin kembali ke hutan. Si bos yang sudah mendapat laporan dari serif menyuruh Jack menghabisi saja Katie dan Sloan besok, seperti yang mereka lakukan kepada wanita-wanita sebelumnya. Karena si bos merasa bakalan berabe jika FBI sudah turun tangan, bisa-bisa mereka diobrak-abrik. Sementara itu, si bos tidak sadar bahwa Katie yang mendengarkan percakapan mereka. Di keesokan harinya, si bos melihat keadaan dari kedua aset terbaiknya. Lalu ia menyuruh si bewok untuk menjaga Katie dan Sloan sampai serif tiba di sana untuk membawa dan membunuh kedua wanita ini. Katie yang sudah mengetahui rencana mereka berusaha untuk kabur dari tempat itu. Lalu ia pun mencoba mendekati si bewok dengan gaya bondon terminal cap gocengan. Melihat gelagat Katie, si bewok pun jelas ngiler. Tapi tiba-tiba rupanya penderitaan yang dialami Katie membuatnya menjadi psikopat. Ia pun menggigit leher si bewok sampai bocor, hingga tewas seketika. Setelah si bewok modar, kunci berhasil diambil, hingga mereka berhasil terbebas. Tak lama kemudian, Sherry pun tiba di sana. Ia pun kaget ketika melihat si bewok sudah mati, seperti digigit vampir. Tanpa diduga, Katie dan Sloan berhasil kabur dan membegal mobil polisi. Terlihat Sherry pun kesal karena sudah ketodongan dua bondon. Di tengah pelariannya, mereka melihat dua orang cewek seksoy yang sedang menunggu pertumpangan. Katie dan Sloan pun khawatir karena jika ditemukan komplotan si bos, mereka pasti akan dijadikan bondon ekspor. Apalagi perabotan mereka sudah sangat aduhai. Katie dan Sloan pun merasa saat mereka membiarkan komplotan si bos ini, dan entah kerasukan hodam apa, mereka pun jadi berani. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan praktek bisnis bondon si bos. Tapi sebelum itu mereka mampir dulu ke toko serbaguna untuk membeli senjata. Setelah mendapatkan peralatan tempurnya, mereka pun menanyakan alamat si bos ke tukang toko. Dan kebetulan sekali Kang Toko mengenalinya dan memberitahu alamatnya kepada mereka. Di sisi lain, karena penyelidikan serif tidak bisa diandalkan Jason, sang FBI berusaha mencari sendiri. Ia pun bertanya ke seorang Kang KP yang pernah dikunjungi Katie. Kemudian Kang KP yang melihatnya pun langsung memberitahu Jason, di mana dua pria yang membawa Katie dan Sloan memakai truk berwarna biru, lengkap dengan nomor polisinya. Kemudian Jason langsung menuju kantor asuransi. Hanya di sana, ia pun meminta pelayan kantor untuk melacak mobil tersebut. Dan dengan mudahnya, Jason pun mendapatkan alamat tersebut. Kemudian, Sin beralih ke si bos yang baru tiba di rumahnya. Ketika sedang berada di dapur, ia mendengar suara mencurigakan. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, Katie dan Sloan sudah standby dengan alat ninja rakitan. Mereka berhasil melumpuhkan si bos, kemudian mereka bergegas prepare untuk penyiksaan epik di knalpot si bos dengan tombak jilong. Mereka akan menusuk bool si bos dengan tombak ruhit itu ke lubang modal si bos. Di tengah kepanikannya, si bos menyogok kedua wanita ini dengan uangnya. Setelah uang dan pistol mereka dapatkan, penyiksaan masih akan berlanjut. Lalu Katie menanyakan keberadaan si pria bertopeng babi. Dengan terpaksa si bos pun mengatakannya. Tak lama kemudian, Jason tiba di tempat si bos. Tapi karena ada telepon dari istrinya, ia pun
tidak buru-buru masuk. Sementara itu, Katie dan Sloan akhirnya melakukan fatality. Akhirnya, lubang modal si bos pun berubah ukuran saat tombak Jilong menusuknya. Mendengar teriakan tersebut, Jason pun bergegas memeriksanya. Akan tetapi, Jason terlambat. Si bos pun akhirnya tewas ternodai tombak dahan berduri hingga membuat lubang besar di knalpotnya. Di saat itu pula, Katie dan Sloan pun sudah pergi dengan mobil si bos. Kali ini mereka mencari keberadaan pria bertopeng babi yang ternyata adalah seorang pendeta. Di sisi lain, Jason kini bersama dengan Sheriff di kantor polisi. Lalu Jason berusaha kembali menghubungi Katie yang masih belum ditemukan. Dan ternyata HP Katie berada di tangan Sheriff. Jason pun tidak berkutik saat Sheriff gadungan ini menodongnya. Kembali ke Katie dan Sloan. Pencarian mereka pun terhenti saat melihat si pendeta yang bertato itu berada di sebuah gereja. Terlihat si pendeta itu pun kaget melihat wanita yang pernah diaduk datang dengan pemukul kopet. Akan tetapi ia terlihat pede karena merasa selalu ditemani malaikat. Karena malaikatnya lagi push rank, pendeta cabul itu pun berhasil dipukul Katie sampai pingsan. Kemudian mereka pun lanjut ke rumah Sheriff. Di tengah perjalanan mereka berhenti dulu di Ojonmar. Ternyata selama perjalanan tadi mereka menarik si pendeta dengan mobil. Pot wajah si pendeta pun merah terasah aspal. Setelah membeli korek api, mereka pun mengadusin si pendeta pakai bensin. Setelah si pendeta jadi jagung bakar, mereka pun bergegas ke rumah Sheriff. Kemudian Sin beralih ke rumah. Terlihat Sheriff itu pun akan membunuh Jason yang sudah ia sekap. Lalu dengan memutar musik bising di Jeremy, karena sebelum ia membunuh Jason, ia ingin relaksasi dulu dengan 2 bondol versi terbarunya. Tapi tiba-tiba, Katie yang baru tiba datang di sana langsung memukul Sheriff sampai pingsan. Setelah beberapa saat, mereka melakukan permainan Russian Roulette, atau dipersimpel dengan kata tebak pelor. Di tengah keseruan mereka, Katie tidak sadar bahwa Jason berada di kamar sebelah. No. Tapi ternyata si Sheriff hoki terus. Tebak pelor tak pernah meledak. Sheriff pun merasa lega dan meminta maaf. Akan tetapi, akhirnya Sheriff itu pun modal. Kemudian mereka menyuruh para wanita untuk membebaskan tawanan Bondon lainnya. Terlihat Jason pun heran siapa yang telah menyelamatkan kedua wanita baru ini. Mereka hanya bilang 2 bon kopet yang telah menyelamatkan kami. Kemudian Sin beralih ke rumah Jack. Terlihat si nyonya yang sedang galau karena gak punya duit, sedang minum sirup jengkol untuk menenangkan dirinya. Lalu tiba-tiba, karena konsentrat 2 senyawa ini terlalu ekstrim, ia pun pingsan. Setelah beberapa saat, Katie dan Sloan sudah mengikat si nyonya. Tak cuman itu, mereka pun menggantung Jack di hadapan si nyonya. Terlihat si nyonya pun panik saat Katie akan membunuh anaknya itu. Lalu tiba-tiba, rupanya itu hanyalah prank saja. Akan tetapi, bagaikan maling ayam,
Kedua wanita ini mengerujak kepala Jack sampai pucat. Kemudian mereka membawa sinyonya kepada Lukas yang juga terikat di kursi. Tapi kali ini mereka menyuruh Lukas untuk memukul ibunya sendiri. Karena diancam pistol, Lukas pun memberanikan diri untuk melakukannya. Tapi karena takut durhaka, Lukas pun tak berani melakukannya. Tapi karena Lukas malah membangkang, Sloan pun memberikannya ciuman pelor. Tepat di jidatnya. Sinyonya pun shock saat melihat kedua anaknya tewas. Kemudian Katie menyuruh Sloan untuk menyabotase dan membuat alibi agar Lukas seolah terlihat bunuh diri setelah membunuh semua keluarganya. Mereka pun yakin akan selamat dari polisi karena mereka sudah membersihkan semua bekas setiap kejadiannya. Karena jiwa kopet mereka sudah bangkit, jadi pembersihan itu pun terbilang cepat. Ketika sinyonya memohon untuk tidak dipaihan, Katie malah prepare untuk melakukan fatality. Wajah sinyonya pun diacak-acak baling-baling bambu sampai bedaknya berantakan. Beberapa waktu kemudian berlalu, Jason yang mendengar Katie baik-baik saja lantas mendatangi rumah Katie. Pada saat itu, ia akan menjemput Katie dan Sloan yang akan berangkat ke bandara. Sampai saat ini, Jason pun tidak tahu aksi brutal dari keponakannya itu. Singkat cerita, mereka sampai di bandara. Terlihat mereka sudah sabar ingin tiba di New York. Film pun sudah berakhir. Bagaimana? Puas sekali kan? Mungkin begitu saja review dan pembahasan film Evan Lamb's Hapted 2015. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, thanks for watching and see you on next video.